Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban. Nisfu sebenarnya tidak dikenal dengan hari nisfu Sya'ban. Yang dikenal adalah malamnya, malam nisfu Sya'ban. Tapi malamnya tadi malam, sekarang harinya. Kalau kita beribadah, hari inilah kita beribadah. Ibadah hari ini misalnya puasa. Jadi puasa nisfu Sya'ban. Jadi kalaupun ada hadis ini adalah hadis tidak sahih, ya. Tetapi ketika kita berpuasa di pertengahan bulan, ataupun ada juga kemarin kita puasa, hari ini kita puasa, besok kita puasa 3 hari, itu adalah hadis yang sahih. Jadi puasa di pertengahan bulan, tambah lagi menjadi puasa sunat oleh nisfu Sya'ban ini, jadi bertambah-tambah pahalanya. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisfu bermakna setengah, ya, setengah. Sudah 15 hari sudah lewat bulan Sya'ban ini. Tinggal 15 hari lagi, tetapi kadang-kadang tidak 15 hari, ya. Tinggal 14 hari lagi, ya. 14 hari lagi tibalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memang sayyidus syuhur, jadi penghulu bulan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Bulan yang sama derajatnya dengan 1000 bulan beribadah di bulan yang lain. Jadi bulan yang sangat mulia, bulan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin dan muslimat, yakni melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan, puasa fardhu ain. Jadi puasa ini adalah salah satu rukun daripada arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam yang 5, yang pertama syahadatain, mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua salat, salat 5 waktu. Yang ketiga zakat, wajib umat Islam ini memberi zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji. Dalam hadis sahih dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini rukun pertama. Yang kedua tentunya rukun puasa. Puasa wajib 5 kali sehari semalam. Yang ketiga tadi zakat, itu juga wajib bagi yang sampai haul, sampai nisab, ya. Yang keempat berpuasa bulan Ramadan, wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima wal hajjil bait, jadi naik haji ke Baitullah. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban-kewajiban itu sebagai ubudiyah kepada manusia, dan siapapun yang melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah akan membalas dengan janji beliau adalah surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi orang-orang yang ingkar, yang menyalahi, yang tidak mau beriman kepada perintah-perintah tadi, mereka itu adalah ashabun nar. Jadi penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang cinta kepada ajaran Islam, maka kita harus bergembira, masrurin, bergembira ria, hati kita gembira, kita senang, wajah kita berseri-seri ketika menjelang datangnya si bulan suci Ramadan. Harus ada ucapan dari kita, ya, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci yang mulia. Marhaban, marhaban. Selamat datang, selamat datang. Di samping itu kita harus mempersiapkan diri sekuat-kuatnya, mempersiapkan lahir batin kita. Kita harus sehat menyambut bulan suci Ramadan. Be lemoh, be sakit-sakit, be lagi orang hana gizi, hana senang oleh Ramadan. Harus senang kita, harus bergembira, harus bahagia datangnya bulan Ramadan. Nyo 15 uro yang akan datang, 15 uro yang akan datang. Tamu laki Allah gedaya buta tamang laum kembali dalam bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kita berdoa seperti itu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kita doakan. Kenapa kita harus sampai ke bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan mulia, bulan maghfirah, bulan nanti diampuni dosa-dosa kita, ya. Bulan beramal. Nah, bulan Ramadan lah kita beramal, karena pahalanya sangat besar, ya. Bulan Ramadan disebut juga bulan dibukanya abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka semuanya, dan dibuka juga, ditutup juga. Kalau bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup, ditutup. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat baik, bulan yang sangat banyak memberi faedah, dan di dalam ada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar, malam penentuan, malam mulia. Malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dalam Al-Quran disebut dengan ditanya oleh Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Allah kemudian menjawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan ibadah. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun atau 84 tahun lebih kurang lah begitu. Jadi pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya sampai kepada bulan suci Ramadan, kita makan sahur dan kita akan berpuasa nanti tanggal 1 Ramadan sebagai puasa wajib. Sebelum kita melaksanakan puasa wajib 15 hari yang akan datang, kalau kita puasa sunat juga dianjurkan, ya. Puasalah besok, hari ini, besok, lusa, puasa aja, puasa sunat. Jadi insya Allah Allah akan memberi pahala dan kita akan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan puasa memang untuk mencapai tingkat takwa itu, muttaqin.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, 184 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tujuan puasa itu. Karena itu pemirsa JDP yang dirahmati Allah, untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang ini, kita harus mempersiapkan diri. Persiapkan lahir batin. Yang pertama, persiapkan lahir apa itu? Nah, lahir kita itu harus bersih, harus sehat. Nah, juga pakaian kita harus bersih, baju yang bersih, kalau perlu baju baru, peci yang bersih, ya, kain sarung yang bersih, sandal yang bersih. Artinya kita gagah, perkasa, cantik atau ganteng dalam rangka kita menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Jadi kita harus bersih, pakaian harus rapi. Bulan Ramadan pakaian hantam mikalan iya be. Layang moyo peci beledu ka kuning. Be harus baru. Sampai pun harus baru, jakrung dayo harus baru. Kalau perlu kita juga harus lelaki yang sedap. Harus ada minyak wangi, minyak wangi, itu sunnah. Yang beruh, itu yang pertama. Kemudian kita juga harus bersih batin. Yang penyakit dengki, khianat, ujub, tumah, ria di kabu, di sinan yang leurung binasa. Jadi tabah tu, baiklah. Jadi kita harus berbaik-baik dengan tetangga. Harus saling memaafkan. Kalau ada yang kita sakiti, kita datangi, kita minta maaf. Baru kita puasa. Oh, nikmat sekali. Nikmat, lezat, enak dalam beribadah. Tetapi kalau kita sedang menyakiti orang, ngomong seenaknya, menyakiti orang lain, atau wajah cemburut, wajah yang tidak ramah, itu tidak bahagia orang-orang seperti itu. Orang yang paling banyak tidak nyaman hidupnya adalah orang yang dengki. Dengki itu apa? Dengki tidak senang kepada orang lain karena mereka sukses, kita tidak sukses. Dia itu sudah jadi pejabat, kita tidak. Lalu kita dengki sama dia. Kita fitnahkan dia macam-macam. Oh, bakal hanji ke urung raya, saudara tipulan, saudara tipulin. Padahal belum tentu benar. Yang kan kemun tipulan, yang kan kemun tipulan, belum tentu benar. Karena semua manusia punya potensi di dalam dirinya. Allah telah mentakdirkan dia itu karyanya bagus. Atau Allah telah mentakdirkan kepada seseorang dia tidak baik karirnya di dunia, tapi mungkin dia lebih baik karirnya di akhirat. Untuk apa kita merasa sakit hati, merasa tidak senang? Jadi kita harus membuang sifat-sifat dengki itu, baru dikatakan orang beriman. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.